Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kebetulan ada salah satu pertanyaan dari Bang Rizky ya, grup 3 ya, grup TKP 3. Dan kebetulan pertanyaan itu terlahir dari pernyataan salah satu member yang udah main di broker ini ya. Karena yang salah satu teman itu memang udah udah paham dan udah mulai terjun ke akun real ya. Nah, jadi itu kalau nggak salah pernyataannya Bang Johan ya. Mohon maaf Bang Johan, nama abang saya pinjam karena memang dari pernyataan abang tuh sehingga melahirkan pertanyaan dari Bang Rizky ya, Bang Rizky. Nah, jadi yang dimaksud pertanyaan Bang Rizky itu tentang fee ya, tentang fee broker ketika kita melakukan satu perdagangan, satu transaksi ya. Nah, jadi pertanyaan itu yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu masalah fee broker ya, fee broker. Nah, jadi yang dimaksud fee broker di sini sebenarnya saya sudah untuk kayaknya iya sih, video sebelumnya saya belum sempat jelaskan. Jadi di sini mungkin saya akan lebih menjelaskan dalam bentuk video biar teman-teman lain ya selain Bang Rizky juga bakal ngerti ya yang dimaksud fee broker itu seperti apa. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sebelum saya praktekkan ya untuk biaya fee broker, di sini kan ada beberapa pair nih ya. Pair itu ya itu sebenarnya saya malas nih menggunakan istilah-istilah tinggi, apalagi kan kalau dunia forex itu terlalu banyak istilah ya. Tapi ya karena saya terlanjur nyebut tadi masalah pair ya, masalah pair, jadi ini yang mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama saya kasih sedikit gambaran lah. Yang dimaksud pair itu apa? Pair itu berarti kan pasangan mata uang ya, ini baik dia mata uang maupun komoditi ya, maupun cryptocurrency. Intinya yang dimaksud pair itu kan kayak ini nih, Euro USD. Jadi perbandingan besaran mata uang ya, Euro terhadap USD. Nah, maksudnya tuh kalau 1 euro ya, 1 euro dia jadinya berapa USD gitu ya. Nah, itu yang dimaksud pair. Demikian pun kayak ini nih ya, BTC ke USDT. Ini juga XAU ke USD. XAU ini emas ya, gold. Terus oil. Nah, oil pastinya teman-teman tahu pasti minyak ya. Terus ini ETH. ETH adalah singkatan dari Ethereum ya. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk dan mempraktekkan dan memperlihatkan ke teman-teman tentang fee broker ya. Jadi di sini satu hal yang perlu kita perhatikan adalah besaran spread daripada pair yang akan kita gunakan. Bang, besaran spreadnya itu harus yang paling kecil kah? Ya enggak juga. Jadi intinya kan di sini kita yang dimaksud spread ya itu kan adalah kesepakatan selisih harga antara harga jual dan harga beli ya. Memang di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai spread yang saya contohkan di, kalau nggak salah saya contohkan di pegadaian ya. Pegadaian dalam artian ketika kita beli emas misalnya kita dapatnya 900.000 nih ya, 900.000.
Nah, karena kita kepepet, kita butuh dana lagi, makanya kita jual lagi ke pegadaiannya gitu. Nah, kita jual, mungkin pihak pegadaian hanya akan menghargai atau ngambil harga dengan sebesar 850.000. Nah, jadi selisih harga beli dan harga jual inilah yang dimaksud dengan spread, ya. Spread, kesepakatan selisih harga antara jual dan beli. Nah, selisihnya itu kemana bang? Selisihnya itu yang menjadi pemasukan buat pegadaian, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan spread juga. Nah, ini spread itu selisihnya itu masuk ke brokernya, kayak gitu ya. Itu satu. Nah, terus ketika kita melakukan transaksi, nah ada yang dimaksud dengan fee, ya, fee broker ya. Nah, fee ini yang akan kita bahas dan saya akan coba jelaskan dan perlihatkan ke teman-teman ya. Nah, oke, jadi di sini saya mungkin akan ambil pair yang spreadnya kecil ya, yaitu mata uang Euro USD. Nah, jadi kenapa saya ambil Euro USD yang spreadnya kecil? Spread juga ini akan menentukan ketika kita melakukan OP, itu akan menentukan besaran saldo ya, terkait, pokoknya kaitannya tuh ada beberapa poin ya, termasuk besaran lot ya. Besaran lot juga itu ngaruh sebenarnya ya. Nah, jadi saya ambil Euro USD dulu. Saya akan melakukan OP di Euro USD. Nah, jadi gini ya. Nah, kalau penjelasan tentang time frame untuk OP sell mau OP buy kan saya sudah jelaskan tuh kemarin, sampai untuk menentukan take profit sama stop lossnya itu juga saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi di sini kan jelas nih. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu penempatan titik take profit atau stop loss, itu teman-teman bisa nonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi ini untuk biaya yang dimaksud, yang saya maksud fee di sini tadi, di sini sudah jelas ya. Di sini ada biaya nih. Nah, biaya sama margin. Nah, di sini memang untuk bagian ini kemarin saya belum sempat jelaskan secara detail ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman untuk yang ini nih, biaya. Ini saya akan tekan atau klik tanda tanya di sini. Itu nanti akan muncul penjelasannya teman-teman ya. Jadi saya coba klik ya. Ini saya klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada penjelasannya. Yang dimana yang dimaksud biaya itu adalah saat trading, platform kami menyediakan layanan trading dan lingkungan trading yang akan menghasilkan biaya. Biaya ini dibebankan saat pembukaan posisi, tidak dibebankan saat penutupan posisi. Kayak gitu. Nah, jadi biaya ini akan terhitung sekalian ketika misalnya nih ya, misalnya kayaknya saya kalau hanya menjelaskan begini tanpa mempraktekannya teman-teman mungkin bingung ya. Jadi saya akan praktekkan langsung. Oke, saya klik, saya mengerti di sini. Saya klik terus margin. Nah, margin di sini ya, sebelum kita masuk ke penjelasan utama masalah fee, ini kayaknya perlu saya jelaskan biar teman-teman juga sekalian paham gitu ya. Ini kan margin. Nah, di sini sudah tertera 0,01 lot. Ini untuk mata uang Euro USD ya. Jadi kalau Euro USD kita menggunakan besaran lot 0,01, maka margin yang akan kepakai itu sebesar 2,14 dolar. Ya. Bang, gimana kalau lotnya kita gedein, kita tambah, bisa nggak? Bisa. Apakah mempengaruhi margin yang kepake? Pasti tentunya. Nah, di sini saya akan coba ya teman-teman ya. Lotnya, volume lotnya saya bikin ke 0,02. Nah, ini sebenarnya saya sudah jelaskan kemarin juga. Jadi kalau saya tambah 0,03, marginnya juga bertambah ya. 0,04 marginnya juga bertambah, dan itu langsung di sini kelihatan
biaya-biaya yang muncul ya. Jadi kalau kita OP dengan besaran 0,04 lot, maka biaya atau fee broker itu sebesar 0,4 dolar dan margin yang bakal kepake 8,53 dolar kayak gitu. Nah, tadi besaran terkecilnya di 0,01 lot. Di sini itu besarannya 0,1 dolar ya. Jadi biaya yang kepake itu besarannya 0,1 dolar. Jadi ketika misalnya teman-teman melakukan transaksi di Euro USD, terus profitnya misalnya udah 1,5 dolar ya, misalnya hasilnya. Terus kita OP-nya di besaran 0,04. Maka biaya pemotongannya itu sebesar 0,4 dolar. Jadi yang masuk ke kita meskipun kita sudah profit 1,5, maka masuk ke saldo kita setelah kita tutup perdagangan tinggal 1,1 US dollar. Paham ya teman-teman ya? Masih bingung kah? Kalau masih bingung, saya untuk lotnya ini, besaran lotnya saya kembalikan ke 0,01 ya. Coba lihat 0,01. Maka biaya atau fee brokernya besarannya adalah 0,1 US dollar. Margin kepake 2,14. Jadi semakin besar OP-nya kita, lotnya kita, maka biaya transaksinya juga makin bertambah. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau belum paham nanti dicari mengerti lah sambil diulang-ulang kalimat saya ya. Nah, untuk lebih pastinya saya akan melakukan OP ya, dan nanti akan ada keterangan di situ ya. Oke, saya pantau marketnya dulu ya. Saya pantau di time frame 30 menit ya, 30 menit saya lihat dulu. Di 1 jam. Oke. Di sini untuk time frame 15 menit. Oke, ini beberapa time frame menginformasikan akan ada terjadinya penurunan ya. Nah, oke, jadi di sini di time frame 5 menit saya akan melakukan penurunan transaksi. Saya klik sell di sini. Ya, saya akan klik sell jual. Nah, di sini kita lihat cek pesanan. Nah, oke. Mohon izin saya untuk pasang rokok dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini saya mainnya di akun real dengan saldo kecil ya. Tadi Bang Johan di TKP 3 saya sempat bilang tuh, Bang, kalau bisa saldonya di WD ya. Paling enggak kita bisa melatih untuk menjaga money manajemennya kita, karena kalau saldo kita semakin lama semakin besar, maka OP-nya kita makin enak tuh, nambah-nambah terus ya. Kalau kayak di binary option kemarin di binomo itu OP-nya bakal jadi barbar ya. Nah, biasa 0,01, kalau saldonya kita gede pasti bakal, ya namanya manusia lah ya, pasti bakal naik ke 0,03, 0,05 ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini sengaja punya saya udah ditarik tadi 25 US dollar. Alhamdulillah, menjaga tidak tamak dan selalu bersyukur ya. Jadi punya Bang Johan sama Bang Johan di TKP 3 tuh, setahu saya dia udah dapat 100 dolar hari ini. Terus di TKP 2 ada Bang Heri sudah dapat 70 dolar. Kan lumayan tuh ya. Nah, oke, jadi di sini yang saya maksud fee daripada broker ini, saya akan klik tampilan ini ya. Saya akan klik, nanti akan ada penjelasannya ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, ini yang saya maksud adalah ini. Bentar.
Yang saya maksud biaya itu ini. Nah, ini di sini tertera 0,1 dolar. Nah, jadi kalau teman-teman OP-nya tanpa menggunakan titik take profit atau stop loss, misalnya ini udah naik nih ya, udah naik. Nah, misalnya kita mau close di 0,09, sedangkan biaya di sini 0,1, berarti kan kita tekor dong ya. Paling enggak kalau bisa dapat selisih keuntungan, paling enggak yang di sini itu besarannya 0,30 dolar. Paling enggak ada pemotongan 0,1, jadi yang masuk ke saldo itu ada 0,2 US dollar ya. Karena di sini ada biaya pemotongan ya. Jadi kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Saya rasa paham lah karena di sini sudah saya jelaskan sambil OP ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Intinya kalau kita mau OP terus lotnya kita tambah, maka biaya daripada fee broker ini ya, transaksi ini akan bertambah juga. Jadi kalau kayak tadi ya, di sebelumnya kan lotnya saya naikin ke 0,04 tuh, maka biaya atau fee brokernya juga di sini akan naik ke 0,4 dolar. Jadi teman-teman paling enggak kalau mau tutup, mau close perdagangan ya, paling enggak di sini udah profit di atas daripada 0,1 ya. Kan sayang juga tuh baru di sininya profit baru 0,9, dipotong 0,1, tinggal 0,8 dong. Kan sayang tuh ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Intinya untuk video kali ini, terutama untuk Bang Rizky dan umumnya ke teman-teman subscriber ya. Jadi untuk broker Will Trade ini ya saya rasa mungkin semua broker ada biaya-biaya pemotongannya ya. Mungkin yang bedanya hanya di persoalan besarannya saja. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi karena ini masih posisi minus ya, punya saya ini kan masih posisi minus nih. Di sini 0,29. Jadi ketika dia profit, nah saya akan close perdagangan, atau mungkin di sini saya akan aktifkan titik take profitnya ya, biar ketika dia menyentuh angka take profit dia akan profit dan saldo kita bakal bertambah kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru mampir, baru nyasar ke channel ini, terus lihat video ini, nanti kalau berminat ya, nanti saya sertakan link pendaftaran untuk broker ini, saya taruh di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa daftar ke situ biar kita belajar bareng-bareng untuk broker yang ini ya. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Paling enggak apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Rizky dan teman-teman lain yang belum paham, ini mungkin bisa tercerahkan ya. Nah, jadi demikian teman-teman dari saya Bang Mul di channel TKP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.